Baik adik-adik, kembali lagi dengan saya akan menemani kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Aziz. Materinya ini tentang peraturan tata tertib dari SMA Negeri 2 Blitar. Seperti apa sih tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Blitar? Nanti kalian akan lebih tahu jelasnya bersama dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Aziz. Nah, apa saja materinya dan bagaimana peraturan-peraturan yang ada di SMA Negeri 2 Blitar? Mari kita simak sama-sama materinya. Bapak Aziz, Bapak silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya tidak pakai masker, Aziz Budi Santoso. Kebetulan sehari-hari di SMA 2 selain sebagai tim tatib juga sebagai pengajar mapel sejarah. Baik anak-anak, selamat datang di SMA Negeri 2 Blitar di tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang tata tertib di SMA Negeri 2 Blitar. Untuk dipahami anak-anak, secara umum tata tertib di sekolah manapun hampir sama, baik di tingkatan sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Tetapi saya perlu ingatkan sekali lagi, biasanya anak-anak itu jika berhadapan dengan tata tertib satu lingkungan selalu akan membanding-bandingkan dengan di luar lingkungan tersebut. Contoh, pelanggaran tata tertib berkaitan dengan kosmetik anak perempuan nih. Biasanya jawaban yang paling sering adalah, Pak, kalau di sana boleh, kenapa di SMA 2 tidak boleh? Atau yang paling serem jawabannya adalah, Pak, orang tua saya memperbolehkan, kenapa sekolah tidak memperbolehkan? Baik anak-anak, Anda sedang berada di lingkungan pendidikan. Apapun yang disampaikan di SMA 2, semuanya adalah sifatnya mendidik. Berkenaan dengan tata tertib, mendidik di sini adalah mendidik Anda memasuki aturan sebuah lembaga baru. Lembaga itu bisa lembaga formal, bisa lembaga non formal. Sementara ini Anda berada di lembaga formal, sehingga ketika harus membandingkan aturan adalah sesama lembaga formal. Itu secara umum. Tapi ada beberapa yang merupakan ciri khas SMA Negeri 2 Blitar, tata tertib ini. Saya urai saja dari pertama, mengenai kedatangan. SMA Negeri 2 Blitar jika pada masa tatap muka menganut jam belajar jam 7 sampai dengan jam 2. Jam 7 itu artinya jam mulai belajar, bukan jam mulai masuk sekolah. Nah, berarti Anda memasuki gerbang sekolah itu sebelum jam 7. Selebihnya berarti Anda datang masuk gerbang jam 7, artinya Anda terlambat. Terlambat berarti Anda menerima konsekuensi sanksi. Mengenai sanksi nanti kita uraikan satu persatu. Yang kedua, SMA 2 punya etika. Etika, sikap, dan perilaku. Ketika mulai masuk gerbang sekolah, Anda akan memasuki wilayah zona merah. Bagi yang membawa kendaraan bermotor, berarti Anda boleh mengendarai sampai dengan titik zona merah. Ini ciri khas SMA 2. Selebihnya ke tempat parkir Anda harus berjalan kaki. Tidak usah merasa keberatan. Karena ini pagi hari, berarti Anda hitung-hitung olahraga. Ya. Bagaimana jika terjadi pelanggaran? Biasanya Bapak Ibu guru piket yang akan menegur. Begitu ya. Yang kedua, mengenai perilaku. Perilaku ini untuk perempuan terlebih dahulu dan laki-laki. Perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama tidak boleh terlalu cantik.
Tidak boleh terlalu cantik artinya apa? Anak-anak, kalian ini akan menuju kepada masa di mana Anda menuju ke dewasa. Artinya secara fisik Anda sudah menarik secara seksual. Di SMA 2 ini penduduknya bukan hanya wanita, tetapi juga laki-laki. Gitu ya. Sehingga hargailah diri Anda dengan berhias ala anak sekolah. Jangan pakai lipstik yang terlalu tebal. Andai kan tidak pakai masker akan kelihatan sekali bahwa Anda menggunakan hiasan yang cukup mencolok. Kemudian menggunakan perhiasan apakah dilarang? Tidak. Tapi kami hanya mengingatkan kalau bisa perhiasan yang tidak mudah jatuh, patah atau hilang. Jadi gunakanlah cincin seperlunya. Anting pakai yang apa tuh namanya, yang model lidi, jangan yang model rantai. Gelang pun juga demikian. Anda sebaiknya tidak usah menggunakan gelang. Karena aktivitas Anda di sekolah ini kan bukan hanya belajar, yo bermain dengan teman-teman, juga Anda ke tempat, mungkin ke kantin, mungkin ke musola, yang Anda sendiri tidak sadar bahwa gelang Anda atau perhiasan Anda lepas. Biasanya yang pertama dilapori adalah PA dulu atau bahkan mungkin BK dulu. Kami tidak bisa apa-apa karena sekolah tidak menanggung harta benda Anda yang hilang karena kelalaian, termasuk HP. Itu ya, itu mengenai perilaku pria. Pria itu biasanya atau laki-laki rambut. Selama ini banyak anak-anak SMA 2 yang bertanya, Pak, sebenarnya disebut rapi itu seperti apa sih? Rapi itu kan macam-macam. Yang disebut rapi itu adalah dari panjang. Panjang ke depan tidak melebihi alis. Alis itu sing atas, bukan alis yang sini. Alis itu yang sini ya. Tidak boleh melebihi alis. Yang sebelah samping tidak boleh menutupi telinga. Sebelah belakang tidak menyentuh kerah baju. Lalu ke atasnya gimana? Ke atas itu rapi. Disisir rapi. Anak-anak, saya yakin orang tua Anda dan bahkan kami yang ada di SMA 2 menginginkan Anda bercita-cita menjadi pemimpin. Bayangkan jika andaikan Anda memiliki kebiasaan kurang rapi dan menjadi pemimpin, apa yang terjadi dengan yang dipimpin? Karena masyarakat tergantung pada siapa yang memimpin. Itu ya. Kemudian pakaian standar, seragam sekolah itu standar. Anda selama di sekolah selalu diajarkan menggunakan seragam, tentu ada dasar dan tujuan. Tujuannya agar kalian tampak sama semua. Tidak ada yang dari kalangan orang kaya, tidak ada yang dari kalangan orang miskin, tidak tampak bahwa saya ini orang tidak mampu sehingga warnanya sama semua. Kecuali batik tanggal 2, itu pun karena pakaian tradisional, tidak ada batasan merek. Untuk itu berpakaianlah yang rapi. Ikat pinggang. Perempuan nih kadang-kala yang suka menyembunyikan di balik baju dan jilbab. Itu ya. Apa sih fungsi ikat pinggang bagi perempuan? Bukankah malah menambah repot? Kalau mau ke belakang, kalau perempuan tinggal mengangkat. Tapi kalau terjadi sesuatu, putus, kancing belakangmu putus, apakah kamu bisa bilang bahwa itu tidak akan melorot? Dan lagi pula baju kamu kan harus dimasukkan. Untuk itu kancinglah baju itu dengan ikat pinggang sehingga akan tampak selalu rapi. Perempuan itu ya. Kemudian bagi yang berjilbab, sebenarnya kita fleksibel saja. Jilbab silahkan menggunakan senada warnanya dengan seragam yang digunakan. Namun yang paling penting adalah tidak menutupi identitas
baik OSIS maupun nama dada. Karena apa? Secara logis Bapak Ibu guru ini berjumlah kurang lebih 50 orang. Anda dalam 1 tahun pelajaran berjumlah kurang lebih 1000 orang. Apakah mungkin ketika Bapak Ibu guru ketemu Anda, salah satu dari 1000 orang ini semuanya hafal nama masing-masing? Kok keliru, namanya Agus dipanggil Asis. Anda tidak noleh, Bapak Ibu guru marah, dipanggil nggak noleh. Itu alasannya. Sehingga silakan yang menggunakan jilbab sebaik mungkin. Mau yang menggunakan jilbab biasa standar silakan, tapi nama jangan tertutup. Dan OSIS itu sebaiknya terbuka. Anda malu pakai OSIS, jangan jadi anggota OSIS. Begitu ya, sederhana prinsipnya. Bagaimana dengan syar'i? Mohon maaf anak-anak, jilbab syar'i itu tidak diperkenankan di lingkungan pendidikan umum. Lain halnya jika kita berbicara di lingkungan pendidikan madrasah. Tapi Anda harus menyadari inilah yang dimaksud Anda memasuki lingkungan baru. Nanti setelah SMA Anda akan masuki lagi lingkungan universitas, setelah universitas masuki lingkungan kerja, setelah lingkungan kerja masuki lingkungan keluarga. Beradaptasi dengan masing-masing lingkungan itu butuh pembelajaran dan pembiasaan. Tidak ada yang sama. Maka saya berharap anak-anak dalam bertata tertib jangan berpatokan di luar di mana kamu akan hidup. Dari rumah berarti Anda meninggalkan tata tertib rumah, masuk kepada tata tertib sekolah. Pulang dari sekolah, tinggalkan tata tertib sekolah, masuk kepada lingkungan. Mau di mana kamu sekarang setelah pulang sekolah? Katakanlah Anda mau bermain, berkumpul dengan anak-anak pang karena Anda suka pang. Anak pang juga punya tata tertib sendiri, meskipun kata kalian bebas. Tapi saya yakin setiap organisasi apapun dalam skala besar atau kecil tetap punya tata tertib. Begitu ya. Maka belajarlah beradaptasi dengan tata tertib di SMA 2. Kemudian sanksi. Mengenai sanksi, biasanya tim akan berkoordinasi dengan guru BK terlebih dahulu, bekerja sama dengan PA. Setelah terjadi musyawarah, nanti baru disampaikan kepada sekolah. Kira-kira sanksi apa yang akan Anda terima jika melakukan pelanggaran berat? Pelanggaran berat ini yang perlu Anda pahami. Pelanggaran berat yang berlaku di SMA 2 adalah 1. MBA, Merit by Accident. Ya, bagi anak perempuan atau laki-laki yang terpaksa melakukan pernikahan dini karena kecelakaan, entah kecelakaan yang disengaja atau tidak, Anda harus siap menerima konsekuensi. Dengan terpaksa kami melepas status Anda sebagai siswa semada. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan mengancam ketertiban umum. Contoh, Jamaah Islamiyah, Hizbut Tahrir. Nama-nama ini begitu Anda dengar biasa di luar, tetapi menurut aturan pemerintah ini tidak diperkenankan. Sekarang ditambah lagi FPI. Kalau dulu kita bicara FPI tidak apa-apa, biasa. Tapi untuk kali ini, karena kegiatan ini sudah dilarang oleh pemerintah, maka bagi siapapun termasuk siswa semada yang menjadi bagian dari organisasi tersebut sama dengan melawan kebijakan pemerintah. SMA 2 sebagai wujud peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak bangsa, ikut apa kata pemerintah, termasuk diantaranya protokol kesehatan. Untuk itu anak-anak mohon bahwa SMA 2 tidak pernah memiliki tata tertib yang bertentangan dengan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang umum terjadi di antara kalian adalah perkelahian. Perkelahian ini
Satu, perkelahian antar sesama warga semada. Jika tidak ada titik temu, maka kami akan mengembalikan segala sesuatunya kepada orang tua. Yang kedua, menimbulkan, memancing atau memicu perkelahian dengan warga atau orang atau oknum dari luar sekolah. Pak, tapi kejadiannya kan malam hari. Sama. Dengan catatan Anda diketahui sebagai siswa SMA 2. Bagaimana jika tawuran antar kampung? Semoga tidak ada, ya di Blitar tidak ada. Tetapi jika terjadi demikian, Anda masih sebagai siswa semada kecuali Anda belum disebut. Kecuali belum disebut. Tapi kalau sudah disebut berarti Anda terhitung siswa semada dan mencemarkan nama baik sekolah. Untuk itu anak-anak, seragam ini dibawa sampai dengan Anda ke rumah. Selama Anda masih menggunakan seragam identitas SMA 2, maka itulah Anda SMA 2. Saran saya jika akan pulang sekolah mau bermain, bawa ganti baju. Bukan sekalian kotor pakai seragam. Berarti Anda masih terhitung SMA 2. Maka begitu di luar sana terjadi pelanggaran baik itu hukum maupun pelanggaran tatib, meskipun Anda sudah di luar, maka Anda akan menerima sanksi dan konsekuensi SMA Negeri 2 Blitar. Itu ya. Yang berikutnya adalah melanggar hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Umum saja ya. Pencurian, perampokan, perampasan, pembegalan, bullying, dan sebagainya. Ini adalah contoh pelanggaran hukum. Maka SMA 2 mengikuti peraturan di atasnya. Ya, mengikuti peraturan di atasnya siapa? Tata tertib SMA 2. SMA 2 sekali lagi saya sampaikan tidak pernah melawan undang-undang. Anda divonis hukuman berarti Anda terpaksa dilepas. Hukuman pidana ya, maksud saya hukuman pidana di luar sana. Tapi bagaimana dengan kerumunan Anda nongkrong di kafe ketangkep Satpol PP? Kemudian di sana disuruh push up, nyanyi Indonesia Raya. Di SMA 2 begitu tercium Anda SMA 2, besok pagi ditambahi lagi. Besok pagi ketika itu terdengar oleh sekolah, besok pagi minimal guru BK yang akan menemui Anda, lalu kemudian akan menerima konsekuensi yang berikutnya dari sekolah karena Anda menggunakan seragam sekolah. Kemudian yang ini berkaitan dengan kurikulum. Anda terlalu betah di SMA 2 karena saking cintanya kepada Bapak Ibu guru dan sekolah ini, sehingga Anda tidak mau keluar-keluar dari SMA 2. Melalui berbagai pertimbangan dan kebijakan, Anda akan dirapatkan untuk pindah sekolah atau keluar. Jadi silakan Anda mencintai semada, tetapi jangan betah-betah di semada. Pulang masuk dengan gagah, keluar secepatnya dengan gagah pula. Datang dengan kepala tegak, keluar dengan kepala tegak. Kepala tegak itu berdiri, bukan terbujur kaku. Terbujur kaku ini berkaitan dengan protokol kesehatan. Sekolah jelas tidak mengharapkan ada kalian di antara kalian satu persatu terdampak oleh pandemi yang sekarang sedang melanda di negeri kita hanya karena Anda lupa diri. Pulang sekolah, kumpul-kumpul dengan temannya, merasa aman, besok pagi PTM, nggak taunya Anda bawa masalah, kemudian Anda divonis positif, dinyatakan sakit, kemudian didoakan. Ini jelas bukan harapan kita semua. Untuk itu sekali lagi patuhi. Tidak ada kebijakan tanpa kesalahan. Anak-anak harus memahami juga ya, namanya kebijaksanaan itu adalah mengambil sebagian yang salah
dan meninggalkan sebagian yang benar, namanya kebijaksanaan. Misal contoh apa? Kalau Pak Polisi itu namanya haknya diskresi, itu namanya kebijakan. Kalau di SMA Negeri 2 namanya kebijaksanaan. Kalau menurut tata tertib secara kaku Anda dikeluarkan secara kaku. Tetapi karena sekolah punya kebijakan, kita langgar kata-kata kita sendiri, jangan dikeluarkan dengan pertimbangan. Nah, itu namanya kebijaksanaan. Jadi jangan merasa bahwa saya dilepaskan, sekolah tidak tegas, bukan begitu. Tetapi kita punya banyak pertimbangan dan terpaksa melakukan hal yang salah untuk hal yang lebih baik lagi. Gitu ya anak-anak ya. Sekarang sanksi fisik. SMA 2 anti kekerasan dan bullying. Fisik di sini bukan ditampar, dipukul, kemudian dicubit, dijewer, digunduli. Nah, ini yang terakhir, ini yang biasanya sering dilakukan oleh tim tatib, diasumsikan penggundulan. Gitu ya. Fisik di SMA 2 tetap mengenal, tetap menggunakan hukuman fisik. Contoh terlambat. Tim tatib akan menghukum Anda secara fisik, tapi tidak bertujuan membuat Anda cedera. Tentu bertujuan Anda biar tubuhnya tidak begitu kaku dan terukur. Tidak mungkin Anda keliling lapangan 50 kali. Tidak mungkin pula Anda push up 250 kali, tidak mungkin. Tidak mungkin pula Anda bernyanyi satu album Indonesia Raya 3 stansa sampai dengan dari jam 8 sampai jam 10, tidak mungkin. Tetap terukur yang bertujuan untuk Anda sendiri. Jadi jangan dibilang berarti di sekolah tidak ada hukuman fisik. Ada. Lari, push up, sit up, sekuat jam itu sudah tidak boleh. Atau bernyanyi, tergantung Anda melanggarnya apa, terlambat. Temannya sudah nyanyi, mosok kamu begitu masuk langsung parkir, kan tidak. Nyanyi dulu dong Indonesia Raya, berdoa, kemudian janji murid. Setelah itu baru nanti tim tatib telatih pirang menit. Tuh ya. Kalau telatnya kelamaan berarti tadi sebenarnya dia nggak ingin sekolah. Tuh ya. Berarti sanksi fisik tetap diberlakukan di SMA 2 dengan cara yang terukur. Untuk perempuan gimana? Sama, hanya beda. Ya kalau cowok selari 10 kali, cewek ya 15 kali gitu ya. Bukan begitu ya, tapi tentu cewek secara fisik dipukul rata, fisiknya lebih lemah dari laki-laki. Sehingga kalau cowok 10 kali, cewek ya 5 kali. Atau kalau cowoknya 5 kali ya ceweknya ya 5 kali karena sudah diukur. Oh, enggak mungkin berat untuk anak SMA. Kemudian fisik sudah. Lalu bagaimana jika Anda itu kan kita tahu bahwa Anda anak SMA ya, sudah pinter beralibi, sudah pinter berasumsi, sudah pinter berargumentasi. Kenapa terlambat? Bannya bocor, kit biyen. Ya, kalau Anda beralasan bannya bocor, bensin habis, tadi malam saya bantu orang tua berdagang sampai jam 3 pagi, misal, ini misal ya. Misal kemudian saya bangunnya terlambat. Kalau terlambatnya terlalu ini lebih baik tidak usah sekolah. Atau Anda memaksakan diri ke sekolah dengan terlambat dan siap menerima konsekuensinya. Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan pada poin yang lalu. Kewajiban Anda di sekolah, kewajiban Anda di rumah ada yang beda. Kewajiban bantu orang tua itu wajib, tidak boleh tidak dilakukan. Sekolah podo wajibe, tidak boleh ditinggalkan. Dan orang tua punya profesi pedagang, buka katakanlah di tempat wisata sampai malam hari bakul cilot misalnya. Orang tua, kami harus bantu orang tua, silahkan. Tapi Anda harus mengukur fisiknya sendiri. Siang Anda melek sampai jam 2, siangnya main game, bal-balan, nggak sempat istirahat, malamnya harus bantu orang tua. Yang salah orang tuanya, sekolah atau siapa?
itu salah Anda sendiri. Jangan melempar gara-gara bapakku ki, wah gara-gara sekolah ki, tidak bisa. Anda sudah dewasa, belajarlah bertanggung jawab. Manajemen waktu. Itu ya. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan yang belum. Kalau tata tertib yang umum saja biasa seragam, kedatangan, nanti berkaitan dengan tugas-tugas sekolah. Contoh, tugas dari bahasa Inggris ada PR. Nah, saya tidak mengerjakan, itu bukan wewenang tatib, itu wewenang guru mapel dan BK dan PA. Tatib tidak sampai ke sana. Tatib itu hanya pelanggaran terhadap tata tertib saja. Kenapa demikian? Sekali lagi saya ingatkan, Anda di lembaga yang tugas dan perannya adalah mendidik untuk mempersiapkan Anda menjadi pemimpin. Bapak Ibu guru semuanya saya yakin akan tetap di SMA 2 sampai pensiun. Anda cuma 3 tahun di SMA 2, setelah itu Anda masuk di SMA 2, suatu saat nanti Bapak Ibu guru kamu yang dulu kamu begitu segan bertemu beliau, akhirnya akan terpaksa menghormati kedatangan kamu dan menjamu kamu. Amin, begitu ya. Kita nanti berpikir sekarang saat ini ketika Anda berpakaian abu-abu putih, saya yang membentak-bentak Anda di lapangan untuk upacara, satu saat nanti saya sendiri berharap sayalah yang akan menghormat kamu sebagai pembina upacara. Anak-anakku sekalian, ini yang berkaitan umum dengan tatib sehari-hari. Lalu bagaimana dengan ekstra? Kegiatan ekstra di SMA 2 sebenarnya sudah dialokasikan hari khusus. Ekstra apapun ya. Kita punya ada sekitar berapa ekstra? 13 ekstra kalau tidak salah. Betul ya? 13 ekstra ini semuanya sama. Tanpa izin khusus. Tanpa izin khusus, ekstra termasuk OSIS, tanpa izin khusus dan didampingi oleh pembina OSIS itu siapapun ya, pembina OSIS itu banyak, mulai dari wakasek kesiswaan sampai dengan pembina sekbid, itu namanya pembina. Tanpa didampingi pembina maksimal di sekolahnya sampai dengan 4:30 ya. Gerbang akan ditutup oleh penjaga sekolah, kemudian dikunci. Anda tidak berhak ngomel-ngomeli, Pak lah saya belum keluar kok dikancing, salamu dewe. Lah memang penjaga sekolah tugasnya menjagain dikau. Ekstra apapun. Nah, bagaimana jika ada yang urgent? Misal kita nanti satu saat berdoa, OSIS akan mengadakan kegiatan dies natalis, mungkin ada bazar dan sebagainya, yang tidak mungkin selesai sampai jam 4:30. Silahkan berkoordinasi dengan pembina OSIS, kemudian tidak lupa wajib hukumnya izin orang tua. Ya, izin orang tua. Jangan sampai orang tua nggulei bocah ora enek ning sekolahan, pamite ada rapat OSIS gitu ya. Ternyata disalahgunakan. Ingat anak-anak, Anda sudah besar, godaan, gangguan, iming-iming tidak semakin kecil, makin gede. Dulu waktu SMP Anda diiming-imingi, yuk ning Bonrojo yuk, gah kok dipapak ibu. SMA karena sudah bawa motor jadi ning Bonrojo ya cari akal bagaimana agar bisa ke sana dan safety dari bapak ibu. Rapat OSIS, rapat ekstra, latihan ekstra, aman ya. Untuk itu kami membatasi maksimal 4:30 dengan toleransi sampai dengan jam 5. Bagaimana jika tidak? Yang paling berat adalah ekstranya dibekukan. Ekstra di sini ekstra jangan disamakan ya dengan OSIS dan gerakan pramuka, itu bukan ekstra. OSIS itu bukan ekstra. Yang ekstra itu yang ada di sekbid itu namanya ekstra. Ekstra jurnalistik, ekstra takmir, ekstra ini dan itu, bukan OSIS dan pramuka. Bagaimana SMA 2 akan membekukan OSIS dan pramuka?
Tapi apakah berarti mereka tidak punya sanksi jika melanggar? Punya. Tetapi bukan dibekukan yang terberat. Itu ya, hanya kegiatannya yang dibekukan, bukan organisasi. Tapi kalau ekstra, paski latihan sampai jam 8 malam, misalnya jam 8 malam sik latihan umuk, alasannya lomba, selama itu di SMA Negeri 2 dan bilang itu adalah paski semada, terdengar sampai sekolah dan ada protes dari pihak orang tua, terancam terberatnya adalah dibekukan. Apakah di SMA 2 belum pernah? Pernah. Ekstra pecinta alam sudah dibekukan di SMA 2 ya, karena banyak digunakan alasan ya. Jadi anak-anak, untuk yang ekstra Anda harus ikuti ekstra sesuai dengan minat, tetapi tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga nama baik, dan jaga kondisi. Pengurus OSIS sedemikian juga, Anda di organisasi itu bukan hanya belajar kumpul-kumpul, bukan hanya belajar membuat acara, tetapi manajemen acara. Sekretaris itu tugasnya ngapain sih? Bendara tugasnya ngapain sih? Oh, si ini tugasnya ngapain? Jangan campur aduk. Tugas sekretaris nyetempel misalnya. Setempel itu tanggung jawab sekretaris. Diserahkan ketua. Begitu ada yang mau pinjam, wingi tak kai ketua ini nanti wingi jalan, saya lemparkan lagi ke sana, akhirnya hilang. Itu namanya tidak tanggung jawab dan bukan pembagian kerja yang baik dan benar. Ketua tugasnya apa? Sekretaris itu namanya belajar berorganisasi di apapun juga, namanya sama. Gitu ya. Mari tata tertib di SMA 2. Tata tertib ini adalah sebagai gambaran kehidupan kalian di rumah. Saya yakin tata tertib sekolah tidak akan berlawanan dengan tata tertib di rumah terlalu banyak. Kecuali yang berkaitan dengan penampilan ya. Bapak ibu saya itu sukanya kalau membelikan saya rok agak tinggi di SMA 2 tidak boleh. Bapak ibu saya itu kalau habis mandi bedaan tebal, ini misal lipstik di SMA 2 tidak boleh. Bene, anak SMA 2 yang cewek-cewek cantik-cantik semua, di usia kalian tidak ada yang jelek, usianya cantik. Usia cantik, tidak usah takut Anda kelihatan tidak cantik. Cowok tidak boleh menggunakan gelang tangan apapun bentuknya, mau karet, mau besi, mau apapun tidak boleh. Cowok ya berpenampilan seperti cowok, jangan seperti cewek. Kecuali yang sudah menyatakan diri, Pak saya transgender. Tapi kalau masih terlihat di identitas namanya cowok, ya harus cowok. Bukan lagi lawang saya ini apa itu namanya biseksual Pak, itu urusan lain lagi. Tapi yang penting di identitas Anda yang ada di SMA 2 cowok, maka berpenampilanlah seperti cowok. Cewek pun demikian. Kiranya sementara itu yang bisa kami sampaikan sebagai tim tatib dalam pertemuan MPLS kali ini. Jika ada kekurangan atau kekurang jelasan, seandainya kita bertemu nanti bisa kita tanyakan secara lebih jelas lagi. Kemudian beserta aturan-aturannya. Jangan sampai Anda menganggap bahwa ini adalah kreasi saya sendiri untuk menyampaikan tata tertib. Ini adalah tata tertib yang kita sepakati dan kita anut di SMA 2. Semoga anak-anakku sekalian, seluruh siswa baru yang baru datang di SMA Negeri 2 Blitar di tahun pelajaran ini datang dengan cepat dan mampu keluar pula dari SMA 2 ini dengan cepat. Cepat yang baik, bukan cepat yang kurang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada kekurangan, maka saya selaku tim tatib mewakili pihak sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Aziz. Jadi adik-adik, kalian harus mematuhi tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Blitar. Mulai dari yang perempuan tidak boleh makeup secara berlebihan,
Yang laki-laki rambutnya tidak boleh panjang. Make up dulu, bukan make up. Make up ya, make up, bukan make up. Dan lain-lainnya. Tanda-tandanya biasanya sudah dicantumkan di dalam belangko daftar yang kalian buat dari awal SMA Negeri 2 Blitar. Diingat dengan baik-baik. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi nih.